Malun semangat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik yang berada di rumah masing-masing maupun yang berada di tempat tugas, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang di tengah persekutuan Gemis Jemaat Zaitun. Ibadah minggu ini menggunakan tata ibadah Gemis minggu ketiga. Firman Tuhan dalam ibadah ini akan dilayani oleh pendeta Mineke Hanokansil SPHMSI. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi PKJ 7 bait 1 dan 2. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita tabiskan ibadah ini. Dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Nats pembimbing kita di minggu ini terambil dari Mazmur 103 ayat 2 dan 3 yang berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamanya, ku nyanyikan
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau membunuhnya atau mengadainya, atau apapun yang dikenai sesamamu. Saya mengajak jemaat untuk kita berdiri. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kepadanya. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, tetapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selayaknya kami disebut anak-anak-Mu. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu. Karena itu kami mohon demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin.
kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, kita yang ada di rumah, kita akan persiapkan hati kita untuk kita kembali mendengarkan firman Tuhan di minggu ini. Firman Tuhan untuk kita semua, mari kita buka bersama Kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-17. Ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19 untuk menjadi bacaan kita di minggu ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat, Tuhan penolong hidup kami, yang kami yakini karena penyertaan-Mu kami ada sampai hari ini. Kami menikmati kehidupan kami dengan kekuatan, kesehatan, keselamatan, semua itu karena Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami memuji Engkau di tengah persekutuan kami, Gemis Jemaat Zaitun. Dalam pujian kami percaya Tuhan Engkau mendengar. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang adalah berita kekuatan, berita sukacita, berita pengharapan. Bagi kami semua kami mau dengarkan. Kami yakin Tuhan dalam urapan Roh Kudus Tuhan, kami semua memahami kehendak-Mu lewat firman-Mu. Dan ketika firman-Mu kami mau dengarkan, kami mau baca bersama di minggu ini, Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap saat. Kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami percaya Roh Kudus Tuhan hadir bersama kami di rumah kami masing-masing. Ketika kami membuka
untuk terus memuji Tuhan, dan kami mengundang Tuhan hadir bersama kami di tengah keluarga kami, di rumah kami di mana kami berteduh. Hadirlah bersama kami semua, dan juga ketika hamba mau berbicara firman-Mu, urapi hamba dengan Roh Kudus Tuhan, supaya firman-Mu diberitakan dengan baik dan benar, dan kami semua mengerti kehendak-Mu untuk kami lakukan. Dan perjalanan hari esok, dasar firman-Mu, kami tetap teguh, kami tetap kuat, kami tetap punya pengharapan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Bersabdalah ya Bapa di sorga, kami mendengarkan firman. Amin. Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19 adalah bacaan firman Tuhan untuk kita semua di minggu ini sebagai Persekutuan Gereja Masehi Injil Sanjeheta Laut. Firman ini mari kita ikuti bersama, dan saya membacakannya untuk kita dengan tema ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian saudara firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memelihara firman itu dalam kehidupan setiap saat. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan bawa persembahan kepada Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena paksaan, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita hati. Mari jemaat memuji Tuhan dengan menyanyi PKJ 149 bait 1 dan 2. Senandungkan lagu baru baginya.
kembali kami datang kepadamu, ya Allah Bapa kami di surga, Allah Maha Baik, Allah sumber hidup kami. Kami bersyukur kami tetap ada sampai saat ini. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Dan saat ini kami diperkenankan untuk memberi persembahan. Berkatilah persembahan ini agar dapat dipakai dalam pelayanan kasih di tengah persekutuan Bugis Cimaja itu. Berkati kami yang sudah memberi dalam kelebihan maupun dalam kekurangan, dan berkatilah setiap usaha dan kerja kami. Inilah doa kami kepada Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Malum Semahe. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, kita yang ada di rumah, bersyukur adalah hal yang patut atau pantas kita lakukan kalau kita masih ada sampai hari ini. Rabu 13 Januari, kita semua mungkin mengikuti live di TV bagaimana siaran langsung Presiden Jokowi perdana disuntik vaksin buatan Sinovac, dan kita bisa melihat itu dengan baik. Saya menyimak selesai Presiden Jokowi ketika dia disuntik, ada hal yang menarik bagi saya berkaitan juga dengan bacaan kita hari ini. Selesai disuntik, ketika dokter memberikan kertas ke dia untuk dia harus lanjut ke sebelah, dia katakan, "Terima kasih, Dok." Seorang presiden dan pekerjaan dokter itu harus melakukannya, dan yang terucap itu adalah terima kasih. Saya katakan tadi, bersyukur adalah hal yang pantas harus kita ucapkan, kita lakukan ketika kita masih ada sampai hari ini. Bersyukur dan mengucapkan terima kasih, saudara, itu adalah bentuk sederhana, bentuk paling sederhana yang selalu kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita mendapatkan sesuatu atau mendapatkan bantuan tertentu dari orang lain. Saya katakan tadi, Sang Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih ketika ia selesai divaksin. Kita terbiasa dengan hal-hal seperti ini, dan kita juga mengajarkan anak-anak kita untuk selalu mengatakan terima kasih setelah diberi sesuatu. Dari kecil, dari zaman mereka masih anak-anak, kalau kita kasih permen, kita langsung bilang apa? Anak-anak langsung terima kasih. Itu pengajaran yang nanti mereka besar itu akan ke bawah, walaupun kita orang tua yang memberikannya. Mengucapkan terima kasih ini, saudara, atau mengatakan terima kasih ini bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Jangankan, saya katakan, jangankan untuk orang yang membantu kita. Kadang-kadang orang yang justru kita bantu, kita juga
mengucapkan terima kasih. Seharusnya tidak perlu. Contohnya kita makan bakso, ya, kita makan somai. Kita bayar, tapi habis itu makasih ya Bang. Itu sesuatu yang baik, sesuatu yang tertanam dalam diri kita. Kebaikan-kebaikan itu tanpa kita sadar bahwa pengajaran itu melekat pada kita. Mari kita lihat kisah bacaan kita hari ini tentang ke-10 orang kusta. Saudara, diceritakan bahwa Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem disebutkan bahwa ia menyusur perbatasan Samaria dan Galilea dalam bacaan kita. Dan ketika ia memasuki satu desa, ada 10 orang kusta yang menemui dia. Mereka tinggal agak jauh, menemui dalam pengertian tidak langsung datang seperti seorang perempuan yang sakit pendarahan menjumpai Yesus dan menjamah jubahnya dan langsung sembuh. Ke-10 orang kusta ini mereka tinggal agak jauh. Katakan dalam bacaan kita bahwa mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Sepuluh orang kusta ini, saudara, dalam kisah yang diceritakan dalam bacaan kita, dikatakan bahwa 9 orang dari antara mereka adalah orang Yahudi dan 1 orang itu orang Samaria. Kita bisa lihat bahwa kita bisa tahu bahwa orang Yahudi itu mereka selalu berpandangan bahwa orang Samaria itu adalah orang kafir yang tidak bisa seperti orang-orang Yahudi. Orang Samaria itu adalah kaum yang juga dikucilkan. Ya, bagaimana kita ingat cerita tentang orang Samaria yang baik hati? Dalam cerita itu bahwa ia dianggap orang yang berdosa, tetapi justru ia melakukan atau ia menunjukkan kasih yang total, kasih yang tulus kepada sesama yang sedang menderita. Bacaan kita hari ini juga menceritakan tentang 1 orang Samaria dari ke-10 orang kusta yang menjumpai Yesus. Saudara, penyakit kusta, kita juga di Indonesia tahu model penyakit kusta itu. Penyakit kusta itu pada zaman atau pada saat itu bisa dikatakan bahwa mereka menganggap orang yang sedang mengalami penyakit kusta itu karena mereka diberikan ganjaran oleh Allah, sebab mereka itu adalah orang-orang berdosa, dan karena kesalahan mereka maka mereka diberikan kutukan dengan ganjaran dengan penyakit kusta yang mereka alami. Mereka dianggap sedang mengalami kutukan, dan orang-orang ini, saudara, secara fisik mereka, orang-orang yang sedang mengalami penyakit kusta ini, mereka dijauhkan dari lingkungan, mereka disingkirkan dari lingkungan masyarakat. Kalau bacaan kita tadi dikatakan bahwa ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta. Saya berpikir bahwa desa itu adalah juga merupakan desa tempat mereka dibuang. Mereka tidak boleh bergaul dengan masyarakat umum. Karena penyakit kusta ini kita juga tahu dia adalah penyakit kulit dan sifatnya itu menular. Maka mereka dikucilkan karena biasanya
itu juga bisa menular. Maka bacaan kita hari ini dalam ceritanya dikatakan bahwa ke-10 orang yang sedang dalam penyakit kusta ini, tertimpa penyakit kusta ini, mereka tidak mendekat kepada Yesus, tetapi mereka berdiri agak jauh. Dan ketika mereka berdiri agak jauh itu, mereka berteriak kepada Yesus supaya mereka mendapat perhatian Yesus. Sangat menarik dari bacaan kita hari ini, saudara, adalah ketika Yesus mendengar teriakan mereka, tidak lazimnya, tidak seperti yang lazim ketika Yesus menyembuhkan, ia langsung dengan katakan, berdirilah, maka orang lumpuh itu berdiri. Kepada ke-10 orang yang sedang sakit kusta ini, Yesus tidak langsung katakan, baiklah sekarang kamu sembuh dari penyakitmu. Tidak. Tetapi ia justru memandang kepada ke-10 orang ini dan ia berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dalam ayat 14 disebutkan bahwa Yesus memandang mereka dalam ayat 14 bacaan kita. Lalu ia mengatakan sesuai dengan peraturan agama pada waktu itu bahwa mereka harus pergi kepada imam-imam untuk memperlihatkan bahwa mereka telah sembuh dan sehat kembali. Pada zaman itu tidak ada dokter seperti sekarang. Misalnya kalau kita terpapar COVID, saudara-saudara yang kita terpapar COVID, maka harus ke dokter, harus diperiksa bahwa dia sembuh atau tidak. Pada zaman itu yang bisa mau katakan bahwa mereka sembuh itu adalah imam-imam. Dalam pengertian sembuh berarti bisa bergaul dengan masyarakat. Maka Yesus katakan, pergilah untuk menjumpai imam-imam dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam itu. Apa yang diperintahkan Yesus ini, saudara? Kalau secara sepintas itu kelihatannya sangat gampang sekali, ya. Kelihatan sangat gampang sekali ketika mereka berteriak, Tuhan, Guru Tuhan, kasihani kami. Dan Yesus katakan, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Apa yang dilakukan oleh ke-10 orang ini? Kita mungkin berpikir kalau mereka adalah termasuk orang-orang yang tidak percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan, oleh Yesus kepada mereka saat itu, mungkin mereka memberontak untuk terus menjumpai Yesus saat itu. Karena dari jauh, hanya dari jauh mereka berteriak bahwa pergilah, perlihatkan dirimu kepada mereka. Karena kalau mereka tidak pergi, atau mereka katakanlah mereka itu pergi, saudara, yang kita mau lihat ini adalah bagaimana percaya mereka, bagaimana iman mereka kepada yang memerintahkan untuk mereka pergi ini. Karena bacaan kita katakan mereka pergi menghadap imam-imam, dan di tengah perjalanan mereka sadar bahwa diri mereka itu tahan. Mereka sadar di tengah perjalanan diri mereka itu disembuhkan. Dan ceritanya ada seorang tokoh teolog, dia katakan bahwa seharusnya bacaan ini jangan judulnya ke-10 orang kusta, karena dalam pasalnya yang ke-5 juga berbicara tentang ini, tentang orang kusta. Tetapi seharusnya judulnya adalah orang Samaria yang disembuhkan, atau orang Samaria
yang tahu bersyukur. Di tengah perjalanan, ke-10 orang ini dalam cerita bacaan kita, mereka ditahirkan, mereka disembuhkan. Dan kita bisa membayangkan bagaimana keadaan mereka, bagaimana reaksi hidup mereka ketika di tengah perjalanan mereka sadar bahwa mereka itu disembuhkan. Pasti yang pertama adalah ucapan terima kasih. Di hati mereka yang pertama adalah bersyukur. Ya, sudah sembuh pasti bersyukur. Ketika mereka menyadari bahwa mereka itu sembuh. Kita bisa membayangkan hal ini, saudara, bahwa ketika kita meminta sesuatu dan sesuatu yang kita minta itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, pasti kegirangan menjadi bagian kita. Kita bersyukur untuk semua itu. Itu yang dilakukan oleh ke-10 orang yang penyakit kusta. Saya katakan secara umum, semua mereka 10 orang ini bersyukur. Tetapi yang kembali kepada Yesus itu hanya 1 orang. Saya berpikir, atau kita semua bisa membayangkan, saya berpikir juga bahwa ke-9 orang ini dia tidak balik lagi kepada Yesus. Apa mereka itu harus cepat-cepat harus ke keluarga mereka, tidak perlu kepada Yesus, tetapi mereka harus cepat-cepat ke rumah teman, katakan bahwa saya sudah sembuh, ke rumah keluarga dan katakan saya sudah sembuh. Dan mereka melupakan Yesus dengan perintah untuk mereka pergi ke imam-imam itu. Mereka semua pasti bergembira, saudara. Tetapi 1 orang Samaria dalam bacaan kita hari ini berbeda dengan ke-9 orang Yahudi tadi. Mungkin mereka bersyukur, ke dalam syukur mereka bersuka cita, dalam suka cita mereka melupakan Tuhan, dan mereka terlebih mungkin, pikiran saya, mereka lebih dulu menjumpai keluarga, mereka lebih dulu menjumpai teman mereka untuk mengabarkan bahwa mereka sembuh. Dan berbeda dengan orang Samaria. 1 orang Samaria ini kembali datang kepada Yesus dan ia mengucap syukur kepada Yesus. Ia tidak hanya sembuh secara jasmani, kalau kita bisa katakan, tetapi ia juga memperoleh keselamatan. Dalam ayat 19 dikatakan, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, 1 orang Samaria ini ketika ia kembali kepada Yesus dan ia mengucap syukur dengan kesembuhan yang ia miliki, ia nikmati, Yesus katakan bukan hanya kesembuhan fisik yang akan ia peroleh, tetapi ia peroleh juga adalah keselamatan karena iman yang dimilikinya. Orang ini adalah tipe orang yang tahu berterima kasih. Tipe orang ini adalah tipe orang yang tahu bersyukur ketika ia mendapatkan sesuatu dari apa yang ia minta. Kalau kita melihat 9 orang tadi, kita bisa katakan bahwa mereka adalah tipe orang yang tidak berterima kasih. Kadang-kadang kita selalu menghujat orang-orang yang kalau diberikan sesuatu dan tidak berterima kasih, kita tidak suka dengan keadaan itu. Itu menjadi pelajaran untuk kita semua. Karena 1 orang yang ironisnya dikatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang terbuang, orang-orang Samaria, mereka orang-orang yang dikucilkan, dia ini justru balik kepada Tuhan dan dia bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang yang dipandang sebelah mata, orang-orang yang dianggap sebagai
orang inilah yang membuat Yesus terkejut karena ia kembali dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Apa kata Yesus ketika melihat dia kembali? Yesus katakan, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Yesus saja mengatakan orang Samaria ini adalah orang asing. Dan kita mau bisa katakan ada pesan tersembunyi dari Yesus dengan perkataan ini, saudara. Yesus sebenarnya mau ke-9 orang Yahudi ini yang kembali, ke-9 orang Yahudi ini yang mengajarkan orang Samaria ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Yesus mau supaya mereka semua datang bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih atas kebaikan Tuhan dengan pertolongan Tuhan karena mereka sudah disembuhkan. Saudara, pesan ini berlaku untuk kita sekarang ini. Sebab kita harus katakan bahwa kita juga sudah menerima banyak hal dari Tuhan. Kesembuhan, keselamatan, kesehatan, semua itu kita dapatkan dari Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Oke, kita sekarang menjaga keselamatan kita secara manusiawi dengan protokol kesehatan, ya, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, sehingga juga gereja mulai minggu ini kita kembali adakan di rumah karena semakin banyak yang terpapar yang kita lihat di berita. Kita memakai masker. Itu bagian dari bagaimana kita menjaga diri kita dari paparan COVID ini. Tetapi saudara, kita harus tahu bahwa apapun model kita, penjagaan kita, tetapi ketika kita melupakan Tuhan kita yang memberikan kita kesehatan itu, semuanya jauh dari kita. Ya. Dalam Yohanes 15 ayat 5b dikatakan, Yesus katakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Jadi waktu berkumpul di rumah sekarang ini, buat perjumpaan kita dengan keluarga itu semakin dekat, semakin erat, dan buat persekutuan kita semakin dekat, semakin erat dengan Tuhan kita, saudara. Tetap puji Tuhan, jangan lupa terus berdoa, mohon keselamatan dari Tuhan. Tetap ikuti protokol kesehatan, tetapi jangan lupakan Tuhan kita. Iman kita, Yesus katakan dalam ayat 19, imanmu telah menyelamatkan. Sekarang kita jaga iman, jaga aman, jaga imun. Di kondisi sekarang, itu yang harus kita lakukan. Jangan hanya jaga aman dan jaga imun, tidak menjaga iman. Iman yang timbul dari pendengaran. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Pendengaran firman Tuhan kita tidak dengar di luar. Firman Tuhan itu kita dengar dalam persekutuan. Dan persekutuan kita sekarang ini di zaman COVID ini adalah persekutuan ketika kita ada di rumah kita masing-masing. Tetap perdengarkan firman Tuhan, supaya semua orang yang kita jumpai mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
di tengah situasi kita yang sedang kita hadapi, kita harus percaya bahwa kehebatan kita tidak apa-apanya di mata Tuhan. Kalau kita sampai hari ini tetap sehat, ketika mendengar di sana sini ada banyak saudara-saudara kita sedang terpapar COVID-19 dan kita sampai hari ini tetap sehat, itu karena Tuhan, saudara. Jangan katakan, oh karena saya kok setiap keluar saya ganti-ganti masker, saya selalu bawa hand sanitizer, saya selalu cuci tangan. Itu tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Tuhan. Kalau kita bisa berhasil, kalau kita bisa menerima apa-apa, itu juga karena Tuhan. Orang percaya pasti akan terus bersyukur. Orang Samaria aja yang dianggap tidak ada apa-apanya, yang dianggap belum mengenal Tuhan, dia tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari terus bersyukur, saudara. Karena tidak ada seorang pun yang tidak memperoleh kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Apalagi kita orang percaya. Apalagi kita yang menamakan diri anak-anak Tuhan. Apalagi kita yang setiap hari, setiap pagi bangun berdoa, memohon kepada Tuhan. Setiap saat dalam kelemahan kita, dalam permohonan kita, dalam kerinduan kita, dalam pengharapan kita untuk hari esok selalu memohon kepada Tuhan. Yakinkan dengan iman seperti 10 orang kuspa ini. Mereka mengalami kesembuhan karena mereka percaya. Kalau orang yang tidak percaya, mungkin mereka tidak langsung pergi menjumpai para imam. Tetapi karena mereka percaya perkataan Yesus, mereka pergi, sehingga di tengah jalan mereka disembuhkan. Melalui bacaan kita hari ini, saudara, kita diingatkan untuk tidak bersikap seperti ke-9 orang yang disembuhkan dari penyakit kuspanya. Tetapi kita harus terus seperti orang Samaria yang tahu mengucap syukur setelah menyadari bahwa penyakit kuspanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita bersyukur? Kita bersyukur dengan terus meneladani sikap baik seperti yang diajarkan juga oleh orang Samaria tersebut. Dia memuliakan Tuhan, dan kita juga harus terus memuliakan Tuhan. Dengan memuliakan Tuhan, kita akan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita dapat membalas dengan terus mencari Tuhan, mencari Dia dalam hidup kita. Memuji Tuhan selagi kita masih hidup. Memuji Tuhan tidak kita lihat gedung gerejanya. Memuji Tuhan di tempat kita tinggal, di kamar kita, di rumah kita. Dengan memuji Tuhan, Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan saudara, di situasi yang kita hadapi saat ini, terus ikuti protokol kesehatan, tetapi terus miliki iman yang kuat kepada Tuhan kita. Karena Tuhan Yesus katakan, imanmu yang menyelamatkanmu. Ada berkat ganda yang akan kita peroleh. Kesembuhan, kesehatan, dan juga keselamatan. Karena iman itu yang menyelamatkan kita, anak-anak Tuhan. Cari Tuhan terus, dan teruslah bersyukur kepadanya. Nah, pemimpin kita hari ini katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahan dan yang menyembuhkan segala penyakit. Kita yang ada di rumah dengan ibadah secara virtual, kita mengikuti dari YouTube, terus puji Tuhan, terus cari Dia, supaya kita percaya, kita dijauhkan dari segala kecelakaan, kita dijauhkan dari
Karena kita percaya Tuhan kita sanggup memberikan kita kekuatan, menjaga kita dan menjauhkan kita juga dari virus COVID-19 yang ada di sekeliling kita, yang kita tidak tahu siapa di antara kita yang terpapar. Yakinlah bersama dengan Tuhan, hidup kita diberikan Tuhan kesembuhan, diberikan Tuhan kekuatan, diberikan Tuhan keselamatan, asalkan kita terus percaya, mengimani bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang terus bersama dengan kita. Teruslah mengucap syukur saudara, dan lakukan aktivitas kita setiap saat dengan terus tidak melupakan Dia, karena Dia adalah Tuhan penolong hidup kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, saya mengajaknya berdiri. Setelah kita mendengar firman Allah dan berita keselamatan, mari bersama kita menjawab amanat panggilan Tuhan dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa untuk doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Syukur padamu Tuhan, Allah yang setia, untuk segala penyertaan-Mu bagi hidup kami sampai hari ini. Dalam pertolongan-Mu saja kami meyakini kami bisa jalani kehidupan kami, dan kami melewati berbagai persoalan kehidupan, dan ketika kami ada sampai hari ini, semuanya karena Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami bersyukur padamu. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu dalam hidup kami menolong kami. Yang kami percaya dalam pertolongan-Mu kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, virus apapun, dan kami diberikan Tuhan keselamatan untuk kami terus jalani hidup kami dalam percaya pertolongan Tuhan yang sempurna itu. Kami bersyukur dalam satu persekutuan Gemis Jemaat Zaitun, kami kembali beribadah kepadamu Tuhan, memuji Tuhan, dan kami mendengarkan firman Tuhan. Kami saat ini ada di rumah kami masing-masing. Kami memuji Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami percaya gaungan pujian kami ternaik ke hadapan Tuhan, dan Tuhan hadir bersama kami semua. Engkau memberkati hidup kami ketika kami berkumpul bersama di rumah kami masing-masing, dalam pujian, dalam sembah, dan kami juga mendengarkan firman kebenaran-Mu. Syukur padamu Bapa
untuk firman-Mu bagi kami hari ini. Mengajarkan kami untuk kami terus bersyukur kepada Tuhan. Mengajarkan kami untuk bagaimana kami terus beriman kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi persoalan, ketika kami selalu memohon kepada Tuhan, yakinkan kepada kami Tuhan, untuk kami terus berharap kepada Tuhan dengan iman percaya kami, dan kami percaya Tuhan menolong hidup kami. Seperti cerita 10 orang kusta dalam bacaan firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami dipulihkan ketika kami berseru, Guru Tuhan kasihani kami. Ingatkan kami, ketika kami diberikan Tuhan kelepasan, kami diberikan Tuhan kesembuhan, kami diberikan Tuhan jawaban dari setiap persoalan kami. Ingatkan kami untuk datang kepada Tuhan dan bersyukur karena Tuhan menjawab doa-doa kami. Syukur untuk firman-Mu saat ini yang sudah kami dengarkan, ya Bapa di sorga. Biarlah kiranya kami semua menjadi pelaku kehendak Tuhan, untuk dalam hidup kami setiap saat kami terus bersyukur kepada Tuhan, kami terus memohon kepada Tuhan dengan iman percaya kami, dan kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menolong kehidupan kami. Kami berdoa kepada-Mu Bapa untuk hidup kami dalam persekutuan kami, Gereja Masehi Injil Sangihe Talaut. Kami berdoa mulai dari sinode, resort-resort yang ada, khususnya resort Indonesia bagian Barat, jemaat-jemaat yang ada, khususnya jemaat Gemisaiton di tempat ini. Kami mendoakan untuk kehidupan persekutuan ini dalam kasih Tuhan kami semua ada, dan pelayanan ini tetap berjalan. Kami mendoakan untuk program kerja dalam pelayanan jemaat Gemisaiton, Tuhan memberkati. Untuk tahun yang kami jalani, tahun 2021 ini, dalam kasih Tuhan kami percaya kami semua para pelayan yang ada dalam kasih, dalam berkat Tuhan, kami terus melayani Tuhan. Kami terus menyerahkan pergumulan hidup kami ke tangan Tuhan, dan kami juga percaya Tuhan sanggup menolong kami. Untuk status tanah dan gedung gereja Keramat, kami juga percaya semuanya ada dalam aturan Tuhan, dan kami yakin indah Tuhan beri bagi kami ketika kami terus memohon. Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Kami mendoakan anggota jemaat dan simpatisan yang mengikuti ibadah hari ini. Kami yang ada di rumah, kami masing-masing atau kami yang berada di tempat pekerjaan kami, Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami. Engkau menolong kami selalu di hidup kami, di tengah rumah tangga keluarga kami, bersama anak-anak kami. Tuhan, Engkau memberkati dalam tugas, dalam pekerjaan kami. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan anak-anak kami, diberkati Tuhan. Mereka dalam kasih Tuhan, hidup mereka terus dituntun, dibimbing Tuhan. Dalam pendidikan mereka diberkati, dan kami percaya sukses Tuhan beri. Hidup anak-anak kami diarahkan ke jalan kebaikan, jalan kebenaran dalam rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Kami berdoa kepada-Mu Bapa untuk keluarga-keluarga dalam pekan ini, dalam satu persekutuan kami topang doa bersama. Kami mendoakan keluarga Mustatia, keluarga Peter sayang, keluarga Patiasina Peter, keluarga Tupelula Hengko, keluarga Tirta Wijaya Taga, keluarga Toli Ludong. Kasih setia Tuhan menolong hidup mereka, keluarga-keluarga dalam topangan doa ini. Biar mereka terus ada dalam kasih Tuhan, penuh sukacita, dalam bahagia mereka berjumpa bersama dalam satu keluarga, dan kami percaya rahmat dan kasih setia Tuhan menaungi hidup mereka. Untuk kami semua dalam satu persekutuan ini, kami juga menopang doa untuk anggota jemaat, saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati
hidup mereka. Tuhan menolong mereka. Saudara-saudara kami yang tak bisa kami sebutkan namanya, biarlah Tuhan terus ada dalam sukacita mereka. Dan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, Ibu Joy Susana, Diaken Yeni Munak Balengan, Tuhan Engkau memberkati, Engkau menolong, biarlah kasih setia Tuhan bersama, dan dalam pertolongan Tuhan, sukacita menjadi bagian mereka. Dan mereka yang bersyukur ini selalu datang kepada Tuhan, percaya bahwa pertambahan usia yang mereka peroleh adalah karena kasih Tuhan bagi hidup mereka. Saudara-saudara kami yang akan berulang tahun, Diaken Bapak Yose Rizal Manopo, adik Joanna Kawinian, Ibu Suemi Triviana, adik Seth Petonengan, adik Mary Jacqueline Urbanus, adik Marsha Shalomita Lomonau. Tuhan Engkau juga bersama dengan mereka. Biarlah mereka dalam sukacita, mereka dalam penyertaan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan saja. Kami juga mendoakan untuk persembahan anggota jemaat, baik berupa persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan untuk pembangunan, persembahan tetap bulanan yang dilakukan. Tuhan Engkau memberkati semua persembahan yang terberi, dan Engkau memberkati seluruh anggota jemaat yang memberi. Dalam penyertaan Tuhan, hidup mereka terus diberkati. Hidup kami kami semua terus diberkati Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan, penolong kehidupan kami. Dalam satu persekutuan ini juga, kami menopang doa dalam pengharapan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mendoakan Bapak Justin Gagana yang saat ini sedang sakit, Bapak Apolos Salideho, Bapak Riki Katiandao yang sedang dirawat di Rumah Sakit Helsa Jatirahayu, Diaken James Boy Patiasina pasca operasi, dan Bapak Leopold Vital yang sedang sakit. Tuhan Engkau melawat saudara-saudara kami ini, Engkau menjamah mereka, dan kami percaya mereka disembuhkan. Kuatkan iman mereka, yakinkan mereka ketika mereka dan kami semua memohon kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kami, maka Tuhan akan datang dan Tuhan akan menolong hidup mereka dan kami semua. Ingatkan kami semua, Engkau dengan janji-Mu tidak pernah berubah, Engkau terus akan menolong kehidupan kami Bapa. Kami juga mendoakan untuk orang tua yang lanjut usia, ibu janda, Bapak Duda, dan anak yatim piatu, berkati hidup mereka Bapa. Anak-anak kami yang dalam pendidikan dan juga sedang mencari pekerjaan, saudara-saudara kami dalam upaya mencari pekerjaan ini, Tuhan Engkau bersama dan Engkau membuka tingkap langit-Mu dengan berkat dari Tuhan, untuk Tuhan menyediakan semua dalam rencana indah dari Tuhan saja. Saat ini Bapa di sorga, kami juga sedang bergumul dalam kondisi bangsa dan negara kami, dan juga seluruh dunia yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kami percaya ketika Engkau mencipta semua isi dunia, Engkau mencipta langit dan seisinya, Engkau katakan semua baik adanya. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan ciptaan-Mu, dan Engkau kembalikan semua baik adanya. Kami percaya dengan mengimani Engkau adalah Tuhan kami yang Maha Kuasa. Kami mengimani seperti 10 orang kusta dalam bacaan ini, bahwa ketika kami berseru kepada-Mu Tuhan, Engkau menolong kami. Ini keyakinan kami, ini pengharapan kami, agar perjalanan hidup yang kami jalani dalam kasih Tuhan, aktivitas kami boleh kembali seperti sedia kala. Kami melakukan pekerjaan kami melakukan pelayanan kami, dan semuanya kami lakukan karena pengasihan Tuhan. Tolong kami semua Bapa, kasihani kami semua Bapa, dan biarlah bumi ini dipulihkan dari virus COVID-19 ini. Ini doa kami, ini permohonan kami yang kami naikkan kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Tuhan yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat hari ini, Minggu 17 Januari 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih kepada Sekretaris BP Majelis Gemis Resort Timbar, Pendeta Inneke Anak Kamsil STHMSI yang telah melayani firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan yang sudah beribadah bersama dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan waktu pelayanan dalam pekan ini. 1. Ibadah Minggu 24 Januari 2021 jam 10.30 melalui tayangan YouTube akan dilayani oleh Pendeta Stefani Manungkil Bilena MPH. Dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa persaudaraan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan menjalankan 3M sebagai protokol kesehatan COVID-19, yaitu mencuci tangan pakai sabun di air mengalir sesering mungkin, memakai masker untuk kita semua tanpa terkecuali apabila sedang berbicara dengan sesama anggota jemaat, dan menjaga jarak interaksi sosial kita. Demikian ringkasan warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Dijemput jemaat bangkit berdiri, kita angkat pujian, Ku ingin selalu dekat padamu. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, yakinlah terus pemeliharaan Tuhan. Ingat firman Tuhan hari ini katakan, imanmu dalam menjalanmu. Mari kita jalani hidup kita terus dengan percaya, dan biarlah kita terus hidup sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar dan kita terima berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus,
dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali untuk saat teduh sejenak. Jemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita akan menyanyi penghantar kami. Ku ingin selalu dekat padamu, ayat yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati.